Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Generasi Baru. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebagian anak-anak mengalaminya dan menjadi korban dari hal tersebut, yaitu perceraian. Perceraian orang tua tidak hanya memisahkan dua orang dewasa, tapi juga membentuk dunia baru bagi sang anak. Pertanyaannya, apakah dunia itu akan menjadi ruang aman penuh kasih atau jurang yang dipenuhi luka batin? Bagaimana selengkapnya? Tonton terus video ini hingga selesai. Orang-orang yang tinggal bersama Anda, termasuk Anda sendiri, adalah lingkungan utama bagi anak-anak Anda. Cara anak-anak melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka bergaul dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan Anda dan orang-orang terdekat di rumah, seperti pasangan, saudara, kakek nenek, asisten rumah tangga, atau teman dekat. Itulah mengapa penting bagi kita untuk sadar terhadap sikap dan perlakuan kita dalam keluarga. Misalnya, apakah kita memperlakukan orang terdekat dengan hormat atau malah sering meluapkan emosi kepada mereka? Lingkungan keluarga seperti ini punya peran besar dalam membentuk kepribadian dan kondisi mental anak. Anak memang punya kepribadian sendiri, tetapi mereka juga tumbuh sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung di dalam keluarga. Mari kita gunakan contoh yang positif. Seorang ayah selalu membiasakan mengucapkan terima kasih dan maaf di rumah, bahkan kepada anaknya sendiri. Ia juga menghormati istrinya di depan anak-anak. Lama-lama, anak-anak akan belajar untuk bersikap sopan, tahu cara menghargai orang lain dan tidak gengsi mengakui kesalahan. Anak ini tumbuh dengan rasa percaya diri yang sehat dan punya kemampuan sosial yang baik, karena lingkungan terdekatnya memperlihatkan contoh yang baik setiap hari. Sedangkan contoh negatifnya, misalkan ada seorang ibu yang sering berteriak kepada suaminya di depan anak-anak mereka. Saat stres, ia memarahi anak-anak tanpa alasan yang jelas. Di rumah itu jarang ada pelukan, ucapan kasih sayang, atau komunikasi yang hangat. Anak-anak pun tumbuh menjadi pribadi yang mudah cemas, takut salah, atau justru jadi agresif saat menghadapi masalah. Mereka belajar bahwa emosi harus dilampiaskan, bukan dikelola. Bukan karena mereka anak yang nakal, tapi karena mereka meniru apa yang mereka lihat setiap hari di rumah. Selain keluarga inti, dunia anak juga dipengaruhi oleh sekolah, teman-teman sebaya, dan nilai-nilai dari lingkungan atau budaya yang lebih luas. Karena itu penting bagi kita sebagai orang tua untuk memperhatikan semua hal yang membentuk dunia anak kita dan berusaha menciptakan lingkungan yang sehat dan positif untuk tumbuh kembang mereka. Tentu, kita tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, karena memang tidak ada yang bisa sempurna. Yang penting adalah kita sadar dan terus berusaha memberikan yang terbaik sebisa mungkin. Mari kita pakai sebuah contoh. Ada seorang anak yang bernama Alia. Dia adalah anak perempuan berusia 10 tahun. Di rumah, orang tuanya sangat perhatian dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Tetapi di sekolah, Alia sering diejek oleh teman-temannya karena bentuk tubuhnya. Mereka memanggilnya gendut dan tertawa ketika ia maju ke depan kelas. Awalnya Alia tidak cerita apa-apa di rumah. Tapi lama-kelamaan ia mulai menarik diri, malas ke sekolah, dan merasa minder setiap kali bertemu orang. Orang tuanya yang awalnya mengira semuanya baik-baik saja karena merasa sudah memberikan cinta dan perhatian di rumah, akhirnya menyadari ada yang salah. Mereka mulai terbuka mendengar cerita Alia, berbicara dengan guru, dan membimbing Alia untuk membangun rasa percaya diri. Mereka juga mengajarkan Alia untuk memilih teman yang baik dan menghargai dirinya. Di sini terlihat bahwa meski keluarga di rumah baik, anak tetap bisa terpengaruh oleh lingkungan luar seperti teman-teman atau budaya pergaulan. Oleh karena itu, orang tua perlu peka terhadap semua aspek kehidupan anak, bukan hanya soal makan, belajar, atau tidur di rumah. Dan ya, orang tua tidak harus sempurna lagi-lagi. Yang penting mereka mau belajar dan terlibat dalam dunia anak secara keseluruhan. Yang paling penting bagi perkembangan anak bukanlah bentuk struktur keluarganya. Jadi tidak masalah jika seorang anak tidak tinggal dalam keluarga yang utuh seperti yang biasa dibayangkan. Struktur keluarga bisa saja tradisional yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan tinggal bersama. Atau tidak, misalnya orang tua yang sudah berpisah. Itu bukan hal utama yang menentukan masa depan anak. Penelitian menunjukkan bahwa bentuk keluarga, apakah itu keluarga lengkap,
orang tua tunggal, atau lainnya hanya berpengaruh kecil terhadap perkembangan emosional dan kemampuan berpikir anak. Contohnya di Inggris, lebih dari 25% anak dibesarkan oleh orang tua tunggal. Setengah dari orang tua tunggal ini sebenarnya memiliki pasangan saat mereka lahir. Dan hasilnya, anak-anak mereka tidak berbeda jauh dengan anak-anak dari keluarga lengkap, asalkan kondisi ekonomi dan pendidikan orang tuanya sebanding. Lingkungan sekitar anak, dalam artian orang-orang di sekelilingnya, adalah faktor yang membentuk cara anak melihat dunia. Dunia itu bisa terasa hangat dan penuh kasih, atau justru terasa seperti tempat yang penuh konflik dan tekanan. Ini jauh lebih penting daripada anggapan sebagian orang dewasa bahwa kehidupan keluarga pasti selalu harmonis dan tanpa pertengkaran. Kalau anak-anak terus-menerus merasa cemas tentang keamanan, perlindungan, dan posisi mereka di dalam keluarga, maka mereka jadi tidak punya ruang untuk rasa ingin tahu terhadap dunia luar. Akibatnya mereka bisa kesulitan fokus dan terganggu dalam proses belajar. Ada contoh yang bisa kita gunakan untuk mewakili situasi seperti ini. Bayu, seorang anak kelas 4 SD, sering melihat ayah dan ibunya bertengkar hampir setiap malam. Suasana rumah tegang, kadang ada teriakan, kadang ibunya menangis diam-diam. Meski tidak pernah dipukul atau dimarahi langsung, Bayu merasa tidak aman. Ia takut orang tuanya akan berpisah. Ia sering bertanya-tanya di dalam hatinya, apa aku penyebabnya? Kalau mereka pisah, aku ikut siapa? Di sekolah, Bayu tampak diam dan sulit berkonsentrasi. Saat gurunya menjelaskan pelajaran, pikirannya melayang ke rumah. Apakah malam ini akan ada pertengkaran lagi? Apakah ibunya baik-baik saja? Rasa ingin tahunya terhadap pelajaran dan lingkungan sekitar jadi tumpul. Ia tidak lagi penasaran atau antusias belajar seperti sebelumnya, karena pikirannya dipenuhi kecemasan dan rasa tidak aman. Dalam sebuah survei, remaja dan orang tua diminta menyatakan setuju atau tidak terhadap pernyataan seperti ini. Hubungan yang baik antara orang tua adalah salah satu hal terpenting dalam membesarkan anak yang bahagia. Hasilnya 70% remaja setuju, tapi hanya 33% orang tua yang setuju. Ini menunjukkan bahwa banyak orang tua tidak menyadari betapa besar tekanan emosional yang dirasakan anak dari hubungan di dalam keluarga. Sebagai orang tua, kita tentu tahu betapa sakitnya melihat anak kita menderita, tapi seringkali lebih sulit lagi menerima kenyataan bahwa kita sendiri mungkin menjadi bagian dari penyebab penderitaan itu. Bisa jadi kita merasa tidak ada yang salah dengan sikap kita saat ini dan enggan untuk berubah. Atau mungkin terasa sangat berat dan menakutkan untuk menyadari bahwa hubungan kita dengan pasangan atau keluarga lain berpengaruh besar terhadap anak kita. Kalau Anda dan pasangan Anda sudah tidak tinggal bersama lagi, hal yang paling penting adalah tetap bisa bersikap wajar terhadap satu sama lain. Cobalah tetap melihat sisi baik dari mantan pasangan Anda dan hindari terus-menerus menyalahkannya di depan anak. Memang ini bisa terasa sangat sulit, apalagi jika perpisahan terjadi dengan banyak luka atau konflik. Tapi ada hal besar yang perlu Anda tahu. Bagi seorang anak, ayah dan ibunya adalah bagian dari dirinya. Jadi kalau Anda menyebut mantan pasangan Anda sebagai orang jahat, anak bisa ikut merasa dirinya juga jahat, karena ia merasa dirinya setengah dari orang tuanya. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan dan perasaan bersalah yang dalam. Anak pun bisa tertekan karena harus memihak, padahal dia ingin dekat dengan keduanya. Lalu bagaimana cara terbaik menghadapi situasi seperti ini? Anak akan jauh lebih kuat secara emosional jika kedua orang tuanya tetap bisa berkomunikasi dengan baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Misalnya saling memberi kabar soal sekolah, kesehatan, atau kebutuhan anak. Kalau orang tua bisa bekerja sama dan tetap hadir untuk anak meski sudah tidak bersama, resiko anak mengalami depresi, marah berlebihan, atau merasa kehilangan arah akan jauh lebih kecil. Mungkin ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana kalau orang tua berpisah karena si ayah memang benar-benar jahat? Misalnya suka KDRT, pemabuk, penjudi, pemain perempuan, atau bahkan pecandu. Bukankah anak harus tahu kalau ayahnya memang seperti itu? Masih perlukah mencari sisi baik dari orang seperti itu? Jawabannya tidak sesederhana hitam putih. Memang anak berhak tahu kenyataan, tapi cara menyampaikannya juga sangat penting. Tujuannya bukan untuk menjelekkan, tapi untuk melindungi anak dan membantunya memahami situasi dengan sehat secara emosional. Misalnya, ayahmu punya kebiasaan yang sangat merugikan, dan itu membuat rumah jadi tidak aman. Karena itu, ibu memilih untuk menjaga kamu dan diri ibu dengan tidak tinggal bersamanya. Kalimat seperti ini jujur,
tapi tidak memaksa anak membenci. Memang ada kasus ekstrim, ayah melakukan KDRT, kecanduan narkoba, atau meninggalkan keluarganya begitu saja. Dalam kasus seperti ini, mencari sisi baik bisa terasa menyakitkan dan tidak realistis. Tapi yang perlu ditekankan bukan pura-pura ayah itu baik, melainkan tidak membuat anak merasa bahwa dirinya ikut rusak hanya karena berasal dari ayah yang rusak. Contohnya, kamu adalah anak yang baik, meskipun ayahmu membuat banyak kesalahan. Kesalahan itu bukan salah kamu. Jadi bukan soal membela si ayah, tapi memisahkan identitas anak dari identitas orang tuanya yang bermasalah. Kalau ayahnya berbahaya secara fisik atau mental, tidak ada kewajiban tentunya untuk menjalin hubungan. Perlindungan anak tetap prioritas utama. Yang penting, anak tidak dibiarkan hidup dalam kebingungan, rasa bersalah, atau merasa setengah jahat karena keturunan. Kalau ayahnya memang tidak punya sisi baik yang bisa dilihat sama sekali, maka tidak perlu memaksakan hubungan. Keselamatan dan kesehatan mental anak adalah prioritas. Yang penting adalah membantu anak memahami bahwa kesalahan orang tuanya bukan kesalahannya, dan bahwa ia tetap bisa tumbuh jadi orang yang kuat dan berharga. Anak perlu tahu kebenaran dengan cara yang aman secara emosional. Tidak perlu mencari kebaikan yang tidak ada, tapi hindari membuat anak merasa bahwa ia membawa dosa warisan dari ayahnya. Fokus utamanya bukan pada reputasi ayahnya, tapi kesehatan mental dan rasa harga diri si anak. Hubungan anak dengan orang tua setelah perceraian akan jauh lebih sehat jika ibu dan ayah tetap menjaga komunikasi yang jelas dan positif. Sayangnya dalam banyak kasus, meski tidak selalu, sang ayah menjauh setelah perceraian. Ketika salah satu orang tua menghilang dari kehidupan anak, resiko yang dihadapi anak menjadi lebih besar. Mereka bisa merasa tertekan, marah, sedih berkepanjangan, atau kehilangan rasa percaya diri. Di Inggris misalnya, tercatat bahwa lebih dari 25% anak yang orang tuanya bercerai tidak pernah berbicara langsung dengan ayah mereka selama 3 tahun setelah perceraian. Situasi seperti ini sering meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi anak. Memang tidak selalu mudah untuk tetap berhubungan baik dengan mantan pasangan. Salah satu contohnya adalah kisah Tina, seorang ibu dari anak yang bernama Dirga berusia 6 tahun. Tina pernah menjalin hubungan dengan ayah Dirga yang bernama Adit selama 5 tahun. Mereka sempat tinggal di beberapa kota, tidak pernah benar-benar berkomitmen sebagai pasangan, tapi tetap menikmati waktu bersama. Kisah Tina mungkin terdengar cukup ekstrim, tapi bagi siapapun yang pernah menghadapi masalah pola asuh dengan mantan pasangan, ada pelajaran yang bisa diambil di sini. Ketika Tina hamil, Adit mengira ia akan menggugurkan kandungan. Ternyata Tina memilih untuk melanjutkan kehamilannya. Adit marah besar dan memutuskan hubungan. Ia merasa keberatan karena harus menanggung biaya hidup Tina dan bayi itu. Bahkan harus menjalani tes DNA yang menurutnya memalukan untuk memastikan bahwa Dirga memang anaknya. Sejak itu Adit menolak menjalin hubungan dengan Dirga. Bagi orang-orang yang berada dalam posisi seperti Adit, seringkali mereka merasa nyaman dengan hidupnya yang sekarang dan takut akan perubahan yang datang jika mereka memiliki tanggungan. Padahal, seorang anak bukan sekedar beban atau pemicu perubahan hidup. Anak adalah manusia yang akan hadir dalam hidup orang tuanya selama bertahun-tahun, dan jika dipandang dengan hati yang terbuka, anak justru bisa menjadi sumber kebahagiaan dan berkah. Seorang anak tidak akan tiba-tiba hilang hanya karena diabaikan oleh orang tuanya. Sayangnya ada saja orang tua yang memilih menjauh dari anaknya, seolah jika mereka berpura-pura tidak terlibat, maka anak itu akan lenyap dari hidup mereka. Secara naluriah, Tina tahu ia tidak boleh menjelek-jelekan ayah Dirga, meskipun Adit sudah membuatnya kecewa. Setiap kali Dirga bertanya tentang ayahnya, Tina hanya menceritakan sisi positif Adit, misalnya sifat baiknya atau bakat yang dimilikinya. Jika suatu saat Adit ingin kembali dalam kehidupan Dirga, Tina siap menyambutnya dengan sikap positif dan mendukung prosesnya. Namun, seiring Dirga bertambah besar, pertanyaannya tentang sang ayah semakin banyak. Ini membuat Tina khawatir tentunya. Dia takut Dirga akhirnya tahu cerita sebenarnya dan menjadi marah karena kepergian ayahnya. Tina juga cemas hal itu akan melukai harga diri Dirga atau bahkan mempengaruhi cara pandangnya terhadap laki-laki sehingga berdampak buruk pada perilakunya saat dewasa.
Tina sadar bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Karena itu, dia berusaha membimbing Dirga agar tidak terjerumus ke arah yang negatif. Meskipun ia tahu tidak ada jaminan Dirga akan sepenuhnya terbebas dari rasa sakit akibat ditinggalkan ayahnya. Meski begitu, Tina masih memiliki keluarga dan teman dekat yang penuh kasih sayang. Ia merasa dukungan mereka membantu mengisi kekosongan peran ayah dalam hidup Dirga. Kisah Tina menunjukkan bahwa tidak selalu mudah membangun hubungan yang kooperatif dan harmonis dengan mantan pasangan. Dan ketika salah satu pihak memilih pergi, yang bisa dilakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjatuhkan citra mantan di mata anak. Saya percaya, parenting yang baik itu seperti proses detoksifikasi, sebuah sistem penyaring yang membantu anak membersihkan pengaruh-pengaruh negatif dari dunia luar. Seperti dari sekolah, teman, atau media sosial. Ketika anak mengalami hal buruk di luar rumah, misalnya dibully, dibanding-bandingkan, atau terpapar nilai yang merusak, rumah seharusnya menjadi tempat di mana luka itu bisa dipulihkan dan nilai-nilai positif bisa ditanamkan kembali. Tapi perlu disadari juga bahwa filter ini tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua tidak cukup hanya menciptakan suasana nyaman di rumah, lalu berharap semuanya akan baik-baik saja. Filter ini harus aktif dan sadar. Kita perlu terlibat dalam dunia anak, mendengarkan mereka, bertanya tanpa menghakimi, dan siap turun tangan jika diperlukan. Kadang pengaruh dari luar terlalu kuat, dan jika kita tidak peka atau terlalu sibuk, anak bisa menyerap racun itu diam-diam. Karena itu, peran orang tua bukan hanya menyaring, tapi juga membangun daya tahan anak dari dalam dengan cinta, komunikasi yang terbuka, dan contoh yang baik. Parenting bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi hadir dan terhubung. Rumah tidak selalu bisa menghapus semua masalah, tapi ia bisa menjadi tempat anak merasa cukup aman untuk membicarakan apapun. Dan itulah fondasi terkuat yang bisa kita berikan. Demikianlah para pendengar yang baik semuanya, perubahan besar sebuah bangsa tidak selalu dimulai dari gedung-gedung tinggi atau kebijakan besar. Seringkali ia dimulai di meja makan, di obrolan sederhana antara orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Kualitas generasi kita dibentuk dari nilai yang kita tanamkan di rumah, bukan sekedar pelajaran akademis, tapi karakter, empati, dan daya juang. Inilah langkah kecil untuk melahirkan generasi baru yang berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.